Go yard. I got so much more. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Arsabeneka dari kelas 11 IPS 2. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bangkitnya nasionalisme di Indonesia. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang tumbuhnya nasionalisme di Indonesia. Nasionalisme ini kenapa sih bisa tumbuh? Nasionalisme bisa tumbuh karena berbagai faktor, termasuk sejarah bersama, budaya, bangsa, agama, dan pengalaman kolektif dari sebuah negara atau kelompok orang. Faktor-faktor ini seringkali menghasilkan rasa identitas dan solidaritas yang kuat di antara warga negara, mendorong mereka untuk mengidentifikasi diri dengan negara mereka dan mempertahankan kepentingan bersama. Lalu, kenapa sih nasionalisme bisa muncul di Indonesia? Bangsa Indonesia ini memiliki rasa nasionalisme yang kuat karena sejarah panjang perjuangan melawan penjajah. Proses menentukan negara yang melibatkan keberagaman budaya, bahasa, suku, serta semangat persatuan dan pemimpin bangsa. Rasa nasionalisme Indonesia dimulai dari perlawanan terhadap penjajah, gerakan-gerakan kemerdekaan, serta pembangunan kesadaran akan pentingnya persatuan dalam keragaman. Selain itu, faktor-faktor seperti bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan, Pancasila sebagai dasar negara, dan semangat gotong royong turut memperkuat rasa nasionalisme di kalangan masyarakat Indonesia. Lalu selanjutnya ada faktor intern. Faktor internal yang mempengaruhi tumbuhnya nasionalisme di suatu negara meliputi 1. Sejarah bersama. Pengalaman bersama dalam perjuangan atau pembentukan negara dapat memperkuat rasa persatuan dan identitas nasional. 2. Budaya dan bahasa. Kesamaan budaya, tradisi, dan penggunaan bahasa nasional sebagai alat komunikasi dapat memperkuat rasa nasionalisme. Yang ketiga, ada pendidikan. Kurikulum pendidikan yang menekankan pada sejarah kebudayaan dan nilai-nilai nasional dapat membentuk kesadaran nasionalisme pada generasi muda. 4. Kepemimpinan politik. Pemimpin yang mampu mempersatukan berbagai kelompok dan menekankan pada kepentingan nasional dapat memperkuat rasa nasionalisme. Yang kelima, ada media massa. Media massa memiliki peran penting dalam membentukkan opini dan kesadaran nasionalisme melalui penyampaian informasi dan narasi tentang identitas nasional. Yang keenam, ada kesenjangan sosial dan ekonomi. Kesenjangan sosial dan ekonomi dapat menjadi pemicu yang memperkuat solidaritas dan persatuan dalam mencapai tujuan bersama. Yang ketujuh, ada partisipasi politik. Aktivitas politik termasuk pemilihan umum dan demonstrasi dapat memperkuat rasa kebersamaan dan kesadaran akan hak-hak politik warga negara. Yang kedelapan, ada agama. Agama juga salah satu yang menjadi faktor internal yang memperkuat rasa nasionalisme. Yang kesembilan, ada pengalaman bersama. Pengalaman bersama seperti peristiwa nasional, olahraga, atau acara budaya dapat memperkuat rasa solidaritas dan identitas nasional. Yang kesepuluh, ada kebijakan pemerintah. Kebijakan yang membentuk pembangunan sosial, integrasi sosial, dan penghormatan terhadap keberagaman dapat memperkuat rasa nasionalisme. Lalu yang terakhir, ada faktor ekstern. Faktor ekstern ini adalah faktor yang yang masuk ke suatu negara tapi dari luar. Yang pertama kayak seperti 1. Ancaman dari luar. Ancaman dari negara lain seperti invasi dan agresi dapat menyatukan warga dan membela negara mereka, memperkuat rasa nasionalisme. Yang kedua, ada pengaruh budaya asing. Globalisasi adalah membawa pengaruh budaya asing yang dapat memperkuat dan justru mengancam identitas nasional. Yang ketiga, ada kerjasama internasional. Kerjasama ini dapat memperkuat identitas nasional dengan meningkatkan kepentingan bersama di tingkat global. Yang keempat, ada media sosial dan teknologi. Penggunaan media sosial dan teknologi memungkinkan warga negara untuk terhubung dengan masyarakat internasional. Yang kelima, ada perekonomian global. Perubahan yang dalam perekonomian global dapat mempengaruhi kebijakan domestik suatu negara dan mendorong warga untuk memperkuat identitas nasional dalam menghadapi persaingan. 6. Konflik internasional. Konflik internasional dapat memperkuat rasa persatuan dan identitas nasional dalam menghadapi ancaman dari luar. Yang ketujuh, ada bantuan dari luar negeri. Bantuan ini dapat dari negara lain dan lembaga internasional untuk memperkuat rasa solidaritas dan nasionalis. 8. Ada imigrasi dan pengungsi. Masuknya imigran dan pengungsi dapat memicu reaksi nasionalisme.
di kalangan penduduk asli yang ingin mempertahankan identitas dan kebudayaan mereka. Contohnya dari rakyat Rohingya, karena itu banyak perseteruan dari rakyat Indonesia. Lalu kesembilan ada diplomasi dan hubungan internasional. Diplomasi antar negara dan hubungan internasional dapat memperkuat atau mengancam identitas nasional suatu negara, tergantung pada bagaimana negara tersebut memandang dan menanggapi interaksi dengan negara lain. Dan yang terakhir adalah 10. Pengaruh agama dan ideologi asing. Pengaruh agama atau ideologi asing dapat mempengaruhi tumbuhnya nasionalisme dan memperkuat atau mengancam nilai-nilai dan identitas nasional suatu negara. Dan ini cukup berbahaya karena pengaruh agama juga salah satu contoh salah satu alasan bangsa Eropa untuk menjajah dan menginvasi negara-negara lain, termasuk juga ideologi. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.